Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apakah semua tempat di bumi ini sarang syaitan? Ya tidak, gitu. Tidak semua sarang setan. Masjid bukan tempat setan, musola, masjid, gitu ya. Bukan. Cuman memang karena kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan juga semua pengikutnya, kabilah-kabilahnya mampu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya kalau ini adalah sunnatullah, memang kita tidak bisa melihat syaitan, jin, dan juga yang sebangsanya. Menunjukkan kita tidak bisa mendeteksi tempat-tempat mana mereka tinggal. Tetapi memang ulama menjelaskan bahwa di mana syaitan itu suka tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Seperti ada rumah roboh, umpamanya kan, atau rumah yang sudah lama dibiarkan sehingga menjadi angker gitu ya. Ataupun di padang pasir, atau di tempat-tempat najis, ya, di tempat-tempat sampah, di kuburan-kuburan. Itu memang jelas gitu, ulama menjelaskan bahwa tempat-tempat seperti ini tempat syaitan. Bahkan bukan hanya di luar rumah, dalam rumah juga ada 5 tempat yang setan itu suka dalam rumah kita ini. Seperti umpamanya di kasur kita sendiri. Ya, setan itu dia akan berada di kasur kita kalau seandainya kita tidak ta'awud ketika berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ketika kita tidur. Bahkan terkadang seorang suami istri apabila melakukan hubungan dan dia tidak meminta perlindungan kepada Allah, setan pun ikut di situ. Jadi terkadang tempat tidur kita bisa jadi gelanggang mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, kamar mandi, jelas karena memang ada hadisnya. Setiap kita masuk ke kamar mandi kan kita harus mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is gitu ya. Kemudian yang ketiga, biasanya pakaian-pakaian yang tergantung, pakaian-pakaian yang tidak dicuci. Ya, jadi ulama menjelaskan kalau ada pakaian-pakaian kotor kemudian digantung, nggak pernah dicuci seminggu, 2 minggu gitu ya. Itu jadi tempat setan itu. Maka ini juga peringatan kepada ibu-ibu ya. Jadi ingat ya, kalau memang ada pakaian suaminya, pakaian anaknya kotor, jangan digantung. Nah, cepat ambil, masukkan ke, kalau bisa ada tempat khusus pakaian kotor itu ya. Tempat khusus, entah masukkan kresek, entah masukkan apa, terserah, yang jelas jangan digantung-gantung. Karena sebagian ulama mengatakan justru disitulah tempat syaitan. Yang berdasarkan hadis Nabi SAW juga itu. Kemudian juga yang keempat, patung-patung, kemudian gambar-gambar yang bernyawa tentunya ya. Maka itu juga setan suka tuh tinggal di patung-patung dan di gambar-gambar yang juga yang bernyawa. Termasuk juga tempat dekat-dekat kompor, isti'alun nar. Kata ulama mengatakan tempat-tempat yang di situ api selalu dinyalakan. Ya, mungkin di dapur lah. Ya, dekat kompor, dekat tungku-tungku gitu ya. Maka setan suka di situ. Makanya kenapa kemudian kita disuruh untuk mengecek di malam hari itu kompor kita jangan kemudian hidup, kemudian kita tertidur, ya nanti bisa saja setan kemudian membuat kebakaran dalam rumah. Itu 5 tempat yang disebutkan oleh para ulama. Dalam rumah sendiri ada tempat-tempat seperti itu, apalagi di luar. Ya, yang jelas bahwa Nabi menganjurkan kalau kita lewat di sebuah tempat yang kira-kira kok menakutkan, kata Nabi SAW, "Idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Kata Rasulullah SAW, kalau kita lewat di sebuah tempat menakutkan, katakan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Atau kalau memang tidak hafal terlalu panjang, cukup baca basmalah saja. Basmalah jangan pedulikan, lewat ya. Wallahu a'lam.